Satu, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri lagi. Saya Nima Kalista Wijaya yang biasa dipanggil Hanifa. Saya merupakan mahasiswa Prodi Arsitektur angkatan 2021 dan sekarang kita ini masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi kepada Ibu Ifat. Halo Ibu, selamat sore Ibu. Sore Mbak. Ini sudah benar ya saya roomnya? Sudah Bu, sudah benar. Iya. Mungkin sebelum masuk ke acara nih Bu, saya akan bacakan sedikit profil tentang Ibu. Apakah diizinkan Ibu? Silahkan bisa di-share. Baik Bu, terima kasih, saya izin share screen. Baik, Ibu Ifat ini, Ibu Umi ini memiliki nama panjang, yaitu Umi Fadila, yang memiliki gelar sarjana teknik Magister Engineering, yang biasa dipanggil Ibu Ifat, yang lahir di Wonogiri tanggal 22 Maret 1978. Ibu ini adalah lulusan Teknik Elektro D3 Politeknik Undip atau Politeknik Negeri Semarang, Jawa Tengah, kemudian Teknik Elektro S1 Undip Semarang, Jawa Tengah, S2 Magister Teknologi Informasi, jurusan Teknologi Elektro dan Teknologi Informasi UGM Yogyakarta. Dan sekarang ini Ibu mengajar di TPQ Al-Fadilah dari tahun 2008 hingga sekarang. Kemudian pada tahun 2005 hingga sekarang, Ibu ini mengajar di jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik UMS, dan tahun 2009 hingga tahun 2018, Ibu Umi mengajar di program studi informatika UMS. Pengalaman mendampingi PKM dan PIMNAS, yaitu pada tahun 2018 memegang 3 tim, yaitu PKM KC, TWMS yaitu Smaro, Smart Robot, Food Track, Women Tracking di sepatu, dan Imitin untuk deteksi kesehatan jantung sampai manufaktur eksternal. Pada tahun 2019 memegang PKM KC, yaitu Happy Handy Portable Battery with Piezoelectric sampai manufaktur eksternal. Pada tahun 2020 memegang PKM KC, yaitu Stick Tracking untuk penyandang tunanetra berbasis IoT sampai manufaktur eksternal, mendapat hak cipta video animasi. Kemudian pengalaman mendampingi KRTI Kumorindo dan KBMI dan KIBM tingkat nasional. Pada tahun 2020 di Universitas Podomoro mendampingi satu tim KIBM tentang pembuatan dan penjualan daily fashion dari Prodi Manajemen Kesehatan Masyarakat dan Informatika UMS, masuk ke Expo KFI Nasional dan mendapatkan juara 3. Kemudian pada tahun 2021 di UGM mendampingi satu tim KRI divisi KRTMI dari Teknik Elektro dan Teknik Mesin UMS tingkat regional. Kemudian pada tahun 2021 sebagai PWMI pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia mendampingi 4 tim KBMI dan FKIP dan FTUMS tingkat nasional, mendapatkan satu juara, yaitu juara 3 tim Brownies Batik. Kemudian pengalaman internal UMS di bidang kegiatan kemahasiswaan ini terdapat juri lomba PKM Prodi dan Fakultas di lingkungan UMS sejak tahun 2017 dan pembicara pada workshop PKM di Apikes Solo 2017 dan internal UMS mulai 2017 serta KBMI ASMI mulai 2020. Dan sebenarnya Ibu Ifat ini masih memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman. Mungkin saya panggil Ibu Ifat saja kali ya Bu ya. Mbak, kalau Umi kadang nggak nengok ya, karena Umi ibu saya. Oh, iya, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa sesi ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit dan 20 menit untuk sesi tanya-jawab, dan dimohon kepada seluruh peserta dapat menyimak materi dengan baik. Sekiranya jika selama penyampaian materi dari teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan melalui kolom chat, kemudian akan dibacakan pada sesi tanya-jawab, dan teman-teman juga bisa menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya-jawab berlangsung. Baik, mungkin tanpa membuang-buang waktu nih Bu, dan teman-teman tidak sabar untuk mengetahui materi ini, langsung saja pada Ibu Ifat untuk memberikan materi kepada teman-teman. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Terima kasih Mbak Hanifah. Sebelumnya saya izin share screen ya. Silahkan. Apakah sudah tampak teman-teman? Sudah Bu. Sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
saya diberi kesempatan ya, terima kasih untuk mengisi di arsitektur UMS untuk kalau nggak salah kedua kalinya. Dulu luring pernah ya, tetapi ini kan sesi online, jadi saya agak lupa tahun berapa itu, dan alhamdulillah terima kasih kehadiran mahasiswa untuk yang berminat di 4 PKM yang akan saya sampaikan nanti ya, yaitu PKM RE, RSH, PKMK, dan PKMPM. Dan di sini juga sepertinya ada Bu Nur Rahmawati, selamat datang, mudah-mudahan nanti bisa menyimak juga. Dan nanti kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan ya, karena ini adalah pedoman PKM yang tahun 2022 itu bentuknya juknis ya, langsung petunjuk teknis pelaksanaan. Sudah bukan berupa yang pedoman komplit banget gitu, tetapi di sini sudah ada misalnya ya untuk PKM riset eksakta itu ada di juknis nomor 2, kemudian RSH ada di juknis nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini panitia memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan keempat hal ini, dan ternyata berurutan ya, juknis nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, biasanya saya membimbingnya itu dari PKMKC, Karsa Cipta. Namun ini amanahnya diberikan kepada Pak Khalid ya, tidak apa-apa. Sama-sama PKM ya. Dan PKM ini sangat penting artinya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia, karena PKM ini adalah kompetisi yang paling bergengsi di antara kompetisi yang lain yang mungkin tadi disebutkan oleh Mbak Hanifah ya. Ada KBMI yang sekarang namanya P2WM, ada KIBM, ada ASMI, ada kompetisi robot dan sebagainya. Namun yang paling bergengsi itu katanya untuk PKM. Karena PKM ini menampung semua jenis bidang ilmu ya. Kalau misalnya KRI misalnya itu kan kompetisi robot misalnya ada di teknik elektro, mesin, informatika seperti itu. Nah, karena sudah ada juknisnya, jadi saya mengambil dari juknis dari masing-masing keempat PKM tadi. Tapi saya akan memulai dengan yang secara umum dulu. Bahwa di dalam proposal PKM itu untuk semua jenis PKM kecuali PKM GFT dan AI, kecuali untuk jenis ini ya, itu adalah tentang judul ya. Judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku, dan biasanya hanya maksimal 20 saja. Kemudian isian kelengkapan nanti langsung dientrikan ke web simbol MAWA, sehingga tidak ada ya, nanti tidak ada sampul secara resmi kayak sampul kemudian ada ada logonya, itu tidak, karena semuanya dientrikan di web simbol MAWA. Bagi yang sudah pernah ikut mungkin tahu nggak. Kemudian file isi utama diunggah juga dengan nama yang sudah disepakati, nama ketua, nama perguruan tinggi, dan nama PKM, jenis PKM-nya, jangan sampai salah. Nah, nama ketua apabila ketuanya itu sudah lulus misalnya, maka harus disepakati untuk penggantian ketua berikutnya, adik tingkatnya, dan seterusnya. Kemudian isi utama proposal itu adalah daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Dalam daftar isi nanti untuk nomor halamannya itu Romawi ya, bukan yang angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi Romawi, dan di kanan bawah. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena di dalam PKM itu teman-teman, karena di dalam PKM itu untuk seleksi pertamanya itu menggunakan seleksi administrasi. Jadi kalau yang hal-hal sepele seperti ini tidak diperhatikan, maka langsung akan gugur di awal. Kemudian halaman inti juga dari halaman pendahuluan sampai daftar pustaka cukup 10 halaman, baru kemudian halaman inti mulai dari pendahuluan itu nomornya adalah angka Arab. Gitu. Kemudian berikutnya apakah sudah tampak, Mbak, teman-teman? Sudah tampak untuk slide berikutnya? Maksudnya jadi ore-orean ya, kuliner ore-orean, maaf. Bentar. Untuk berikutnya ini, sorry. Untuk semua jenis PKM, ore-orean yang tadi masih, tak clear all drawing ya. Nah, untuk semua jenis PKM nanti harus Times New Roman 12, kemudian jarak
barisnya 1,15 spasi ya, rata kiri dan kanan justify. Kemudian juga ukuran kertas A4 untuk margin yang kiri saja yang 4 cm, yang lain 3 cm. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, itu teman-teman untuk yang secara umum. Kemudian saya masuk ke riset eksakta, karena hanya 45 menit dengan 4 PKM ya, jadi saya agak terburu-buru. Nanti apabila belum jelas, silakan nanti disampaikan setelah saya menyampaikan materi. Ya. Begitu nggak Mbak Hanifah? Ya? Iya Bu, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab juga. Oke. Nah, untuk riset eksakta ini untuk latar belakang itu harus disampaikan tentang permasalahan. Yang namanya riset eksakta ini ke arah IPA, ya. Kemudian alasan penelitiannya bagaimana, itu juga fenomena yang saat ini terjadi terkait dengan IPA, ya. Bukan tentang kemasyarakatan. Kemudian penelitian yang pernah dilakukan apa? Kemudian yang kesenjangan ini maksudnya adalah bagaimana kita memunculkan state of the art. State of the art itu maksudnya apa? Jadi bagaimana fenomena di lapangan ini kemudian menginspirasi teman-teman mahasiswa ini untuk melakukan penelitian, terutama terkait bidang ilmu. Nah, di sini yang I ini ya, kontribusi riset terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu. Kalau bisa untuk arsitek ini, riset eksaktanya juga terkait dengan misalnya dengan bagaimana tentang tembok, bagaimana tentang beton, bagaimana tentang arsitek dan sebagainya. Tapi apabila mungkin nanti berkaitan dengan misalnya kimia seperti itu, silahkan bekerja sama dengan mahasiswa teknik kimia. Apabila misalnya membuat arsitektur tentang lingkungan, maka silahkan bekerja sama dengan yang sosial. Misalnya ada prodi kesehatan masyarakat di FIK dan seterusnya. Maka state of the art ini rata-rata harus menyampaikan bagaimana sih sebenarnya manfaat dari penelitian ini, kemudian nanti penelitian ini itu apakah ada novelty atau kebaruan. Apabila tidak ada novelty, mungkin bisa terkait dengan modifikasi. Kemudian untuk PKM riset eksakta, ini wajib menyampaikan hasil temuan peneliti sebelumnya, agar ini benar-benar menjadi landasan disusunnya proposal. Mungkin dari teman-teman mahasiswa di sini sudah membuat proposal ya terkait dengan riset eksakta. Nanti di akhir ini silahkan sambil saya ngomong, silahkan di kolom chat itu dituliskan judul dari masing-masing PKM yang sudah dibuat, proposal PKM-nya. Kemudian tolong ditulis itu jenis PKM apa, gitu ya. Jadi biar nggak ngantuk, tolong semua peserta yang sudah merasa membuat proposal, silakan menulis judul PKM beserta jenis PKM-nya. Nanti akan saya baca di akhir saya menyampaikan materi. Ya. Begitu Mbak Hanifah, tolong diingatkan di kolom chat. Ya. Kemudian, untuk penyampaian tinjauan pustaka, tidak sekedar mengumpulkan teori, tetapi kalau bisa itu sudah ada rangkaian kalimat yang nanti menjadi alur pikir mahasiswa untuk menyampaikan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya mau apa? Ya. Kemudian sumber pustakanya 5-10 tahun terakhir. Dan ingat teman-teman mahasiswa bahwa di sini program kreativitas mahasiswa sebisa mungkin ini adalah ide dari mahasiswa. Apabila idenya itu dari dosen, maka pelajari betul-betul bagaimana ide dosen itu kemudian mengalir menjadi riset atau penelitian yang bermanfaat. Karena ini berbeda dengan tugas akhir yang nantinya ini akan menjadi istilahnya pembelajaran ya kepada mahasiswa untuk nanti juga muaranya bisa ke tugas akhir. Nah, kemudian untuk metode penelitian ya ini menjelaskan tentang waktu, bahan, variabel dan sebagainya. Ini diharapkan ya ini seperti contoh ya. Ini bisa dibaca teman-teman di sini. Pelapis super hidrofobik, super oleofilik, saya susah membacanya ya, berbahan silika dengan bahan-bahan ini sebagai pemisah tumpahan minyak di laut. Nah, ini salah satu inspirasi, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa arsitektur bahwa, oh ada penelitian terkait dengan pemisahan minyak dan air. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk menjadi riset eksakta di bidang
penelitian tentang chat. Jadi kalau chat itu ya, misalnya chat di perumahan-perumahan, kadang-kadang ketika kita memilih atau menggunakan chat, ternyata masih ada goresan atau masih ada air yang, misalnya air hujan mengenai dinding tersebut, kemudian cat tersebut luntur. Kemudian kalau ada minyak mengenai dinding tersebut, kemudian dindingnya itu kurang bagus dan sebagainya. Silahkan dibaca nanti kalau misalnya kepo ya, silahkan cari tentang pelapis super hidrofobik, super oleofilik, dan seterusnya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ide kreatif tentang PKM itu adalah dengan browsing dengan kata kunci PKMRE. Langsung poster tidak apa-apa ya, karena kalau poster itu kan langsung menyampaikan semua inti dari PKM tersebut. Jadi kata kuncinya adalah poster PKM RE. Nanti silahkan pilih-pilih. Di situ ada tentang analisis data, cara penafsiran yang sudah menjadi kesimpulan. Kemudian berikutnya, ini adalah contoh PKM riset eksakta. Misalnya dari limbah puntung rokok sebagai biopestisida. Ingat teman-teman bahwa dalam PKM ini, misalnya bidang ilmu kita PKM arsitek ya, belum tentu nanti harus terjun di dunia arsitektur. Karena PKM itu jenisnya banyak. PKM jenisnya banyak, sehingga misalnya di sini tentang limbah puntung rokok untuk membasmi kutu putih di tanaman cabai, itu silahkan bisa ikut di tim tersebut, tetapi kerjasama dengan misalnya FKIP biologi, kerjasama dengan teknik kimia misalnya, atau farmasi. Kemudian ada coconut fiber seed, ya, alternatif perkuatan struktur beton bertulang dalam mendukung sustainability development goals. Ya. Teman-teman nanti silahkan cek di Google ya, bahwa ada SDG atau TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, yang di situ ada 17 topik yang bisa diambil, misalnya tentang kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, tentang kesehatan, kemudian juga tentang hal-hal lain yang ada 17, termasuk tentang konstruksi. Nah, silahkan nanti dari coconut fiber seed ini juga menjadi inspirasi untuk PKM riset eksakta. Kemudian ada analisis dinamika garis pantai Pulau Jawa menggunakan big data penginderaan jauh ya. Saya yakin dari pengalaman kita pandemi ya, kuliah online, ada juga mahasiswa arsitektur yang kemudian tertarik dengan misalnya ilmu sistem informasi geografis. Mohon maaf ya, ini ada yang telepon. Tentang sistem informasi geografis atau tentang sistem ilmu yang lain, silahkan kemudian dipelajari karena ini menjadi penambahan wawasan bagi kita semua di luar dari bidang ilmu kita. Misalnya tentang analisis dinamika garis pantai Pulau Jawa. Nah, ini kelihatannya seperti ilmu geografi atau ilmu informatika, tetapi ketika mungkin mahasiswa arsitek ikut di situ, itu bisa menjadi inspirasi bagaimana ketika kita memilih kontur yang baik ya bagi calon bangunan yang akan kita rancang misalnya. Itu masuk ke PKM riset sosial humaniora. Nah, di sini apa sih bedanya ya dari riset eksakta? Kalau untuk riset sosial humaniora ini terkait dengan IPS atau ilmu pengetahuan. Nah, di sini biasanya disampaikan tentang bagaimana kondisi yang terjadi saat ini dengan kondisi yang diinginkan oleh peneliti. Tetapi karena di sini itu sifatnya sosial humaniora, jadi ini hanya meneliti, berbeda dengan PKM pengabdian masyarakat. Jadi meneliti, kemudian nanti memberikan wawasan tentang penelitian terkait dengan sosial humaniora ya. Riset di bidang sosial humaniora itu mempelajari bagaimana perspektif ya manusia tentang bagaimana bersosial, bagaimana berhubungan dengan masyarakat di sekelilingnya, dan bagaimana budayanya. Kemudian nanti bisa diusulkan bagaimana kontribusi atau temuan yang terkait dengan penelitian tersebut. Misalnya dulu tahun 2017 yang tadi mungkin tidak
disebutkan oleh Mbak Hanifah bahwa saya pernah mendampingi PIMNAS terkait PKM-KC, tetapi di sana ada judul PKM Sosial Humaniora, waktu itu PKM RSH tentang merantau itu kata kerja. Tetapi kenapa disatukan? Ternyata tim tersebut ingin mengangkat bahwa filosofi rendang dan merantau itu ada di Sumatera Barat, bahwa orang berjualan rendang itu bisa merantau kemana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ya, kita tahu ada rumah makan Padang yang di situ menjual rendang. Kemudian rumah makan yang lain juga yang dari Sumatera Barat yang menjual rendang. Akhirnya mereka merantau ke mana-mana. Kemudian mereka meneliti apa hubungannya orang yang akhirnya merantau karena ingin menjual rendang. Nah, itu silahkan nanti bisa menjadi inspirasi untuk PKM Riset Sosial Humaniora. Kemudian persamaannya dengan PKM Riset Eksakta adalah sama-sama harus menyampaikan hasil temuan peneliti sebelumnya. Kemudian bukan sekedar kumpulan teori, tetapi juga menceritakan apa setelah meneliti masyarakat tadi. Apakah ada manfaatnya dengan meneliti masyarakat tadi? Ya. Kemudian sumber pustaka juga 5-10 tahun terakhir. Kemudian untuk riset sosial humaniora, di sini saya sampaikan contoh ya, ada kapitalisme, pudarnya falsafah tunasata, tunosata, badi, sana. Ini bahasa Jawa ya, tunosata, badi, sana. Pada pedagang angkringan di Yogyakarta. Jadi dalam si tim ini ya, yang biasanya kalau poster ini sudah masuk ke PIMNAS. Nah, di tim ini menyampaikan bahwa tunosata badi sana ini adalah zaman dulu tuh ada filosofi ketika jualan seperti ini, rugi itu nggak apa-apa, yang penting tambah saudara. Jadi badi sana itu. Yang penting tambah saudara. Tetapi di era kapitalisme seperti ini, jadi kadang-kadang kumpul itu pokoknya ya harus laba, nggak mau kalau kumpul-kumpul itu rugi, nah seperti itu. Sehingga ditanamkan jiwa kapitalisme yang istilahnya kurang sosial. Nah kalau dulu itu ya seperti ini, ketika rugi yang penting tetap tambah saudara. Barangkali dengan tambah saudara itu menghasilkan inspirasi usaha yang lain. Nah ini harus disurvei ya, dalam riset sosial humaniora itu sebaiknya survei ke masyarakat, maka sebaiknya ada kuesioner lengkap sebagai lampiran. Nah kuesioner itu sebaiknya kuesioner awal dan kuesioner akhir. Awal itu ketika sebelum melakukan riset, dan akhir setelah melakukan riset, apa bedanya? Itu, dan ketika kita terjun ke masyarakat, sebaiknya kita juga memberikan inspirasi yang baik buat mereka, tidak hanya sekedar menyampaikan survei kemudian pulang. Ya. Berbeda memang dengan PKM pengabdian masyarakat yang ketika kita harus memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian di sini ada contoh PKM RSH. Contohnya adalah Jarmak. Bacanya gimana ini? Jarmak. Ini adalah model pasar unik yang zaman dulu. Nah, model pasar unik zaman dulu itu silahkan, mungkin di Solo ini kan banyak ya, tapi ada beberapa yang sudah dipugar menjadi pasar modern. Silahkan diteliti, barangkali itu nanti bisa menjadi PKM riset sosial humaniora bagi arsitektur atau mahasiswa arsitektur. Kemudian ada judul Jalur Pejalan Kaki Ramah Anak. Nah, biasanya di perjalanan itu, di jalan-jalan apalagi yang mungkin lebar jalannya itu kadang-kadang belum ada seperti ini jalur untuk pejalan kaki ya. Di Jalan Slamet Riyadi di dekat saya ini lebar tetapi tidak ada jalur seperti ini. Silahkan dijadikan mungkin riset sosial humaniora dengan inspirasinya adalah judul ini, tetapi nanti harus ada novelty, harus ada kebaruan. Misalnya yang mau diteliti itu tentang apanya? Dari segi arsitekturnya kah, atau dari segi bagaimana orang bisa jualan kah di situ atau enggak, dari segi keindahannya dan sebagainya, silahkan nanti digali lebih lanjut. Kemudian ada judul tentang dampak kebijakan pemerintah Jawa Tengah tentang relokasi PKL Barito terhadap pelaku usaha.
Nah, relokasi seperti ini itu kan kadang-kadang ini menjadi bahan penelitian di mahasiswa planologi ya, kalau nggak salah ya, mahasiswa tata kota. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi penelitian di mahasiswa arsitektur, karena ini juga berhubungan dengan bangunan. Nah, ini silahkan disampaikan dengan tujuan penelitian yang jelas, bahwa relokasi ini kira-kira penting apa tidak, atau membahayakan atau tidak, apakah ada dampak dan seterusnya. Silahkan nanti buat kuesioner ya, rancangan kuesioner yang baik ya, untuk menanyai masyarakat di sekeliling tempat relokasi tersebut. Ini teman-teman untuk PKM yang kedua. Mohon maaf ya, saya agak kesusu gitu ya, karena yang berikutnya ini ada PKM kewirausahaan. Nah, untuk kewirausahaan ini juga saya yakin bahwa mahasiswa ketika pandemi kemarin sekitar 2 tahun itu kemudian ada yang nyambi ya, ada yang nyambi jualan online, ada yang nyambi jualan offline begitu, karena mungkin kondisi ya hanya di rumah saja gitu, kemudian mungkin dari segi ekonomi juga mungkin perlu dibantu. Nah, silahkan untuk PKM kewirausahaan itu disampaikan di pendahuluan kenapa judul tersebut diangkat, ya latar belakangnya. Sambil saya mengingatkan, tolong di kolom chat silakan ditulis judul-judul yang dari proposal yang sudah dibuat, nggih. Kemudian jenis PKM-nya apa. Nah, di sini untuk PKM kewirausahaan, latar belakangnya harus jelas, mengapa mengangkat wirausaha seperti itu, kemudian komoditas produk apa yang akan diangkat, ini harus melihat pasar, ya, meneliti pasar atau riset pasar. Nah, kalau tentang judul, ya, di sini saya mengutip dari Bu Siwi Universitas Airlangga, yang beliau menjadi salah satu tim dalam menyusun P2WM. P2WM itu adalah jelmaan dari kompetisi bisnis mahasiswa, bisnis kompetisi berwirausaha mahasiswa Indonesia. Nah, di sini kalau bisa judul itu inovatif ya, simple, menarik, mewakili produk, mudah diingat tapi tidak alay, dan tidak bersifat sementara. Artinya apa? Judul dari PKM kewirausahaan itu sebaiknya nanti berkelanjutan ya usahanya itu. Tidak hanya sekedar ikut kompetisi PKM, tapi nanti benar-benar bisa menjadi usaha yang baik untuk mahasiswa dan dosen yang bersangkutan. Ini contohnya adalah Humaira Beauty and Heritage. Jadi cukup singkat, tetapi ini menunjukkan bahwa Humaira ini adalah salah satu contoh bagaimana tentang melestarikan produk kecantikan dari bahan alami. Misalnya seperti itu. Mungkin dengan Zaira Daily Fashion misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Anifa yang kemarin saya judul bersama mahasiswa tentang KBMI, itu bisa diangkat. Jadi tidak alay, tetapi juga tidak bersifat sementara, dan brandnya itu kelihatan. Dan sebaiknya brand ini benar-benar baru, ya. Jadi jangan menggunakan brand orang lain. Kemudian jenis dan spesifikasi teknik komoditas, ya, itu silahkan dibandingkan dengan produk sejenis. Apakah sama? Apabila sama, modifikasinya di bagian apa? Kemudian juga karakteristik pasar. Nah, apabila kita ingin membuat usaha, silahkan lihat apakah ada pembelinya. Ya, di sini kan ada target ya, ada target produk, promotion, place, price. Ya, jadi produk itu kira-kira nanti promosinya itu kemana itu sudah jelas. Apabila kayaknya pembelinya nggak ada, ya jangan menggunakan judul tersebut. Ya, misalnya, alhamdulillah saat ini kita itu sudah akan endemi, dan kemarin Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa bebas masker untuk kondisi tertentu. Nah, itu kalau misalnya mahasiswa mengangkat tentang masker lagi, kemungkinan itu pembelinya akan berkurang, sehingga silahkan pakai yang lain, silahkan dengan judul yang lain. Judul misalnya tentang hampers, ya saat ini kan banyak orang yang pengen mendapatkan misalnya bingkisan yang bagus, tidak hanya sekedar parcel. Nah, di atas parcel itu ada hampers. Nah, hampers itu bisa dikemas secara baik, kemudian nanti bisa dikirim-kirimkan ke mana-mana. Kemudian di sini masih tentang PKM kewirausahaan, silahkan disampaikan di bab 2-nya, kondisi umum
bagaimana tentang analisis ekonomi, misalnya kira-kira usaha tersebut itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Sebentar ya, mohon maaf. Maaf nih, tadi ini jadwal telepon pondok anak saya ternyata. Oke, berikutnya untuk PKM kewirausahaan sebaiknya kelayakan usaha itu benar-benar disampaikan dengan cash flow. Jadi cash flow, misalnya 2 tahun ke depan itu kira-kira usahanya tersebut akan baik apa enggak prospeknya seperti itu. Kalau memang tidak baik ya kita ganti usaha yang lain gitu. Kemudian untuk PKM kewirausahaan ini juga yang perlu diingat adalah teknik cara membuat produk, bagaimana mengemasnya dengan baik. Ya, tidak hanya sekedar menjual, tetapi kemasannya buruk itu juga kurang laku. Ya. Kemudian uraikan aktivitas yang dilakukan dari mulai alat bahannya dan bagaimana pengerjaannya. Teman-teman, ini saya sampaikan poster dari UMS yang kemarin menang juara poster mendapatkan perak ya, nomor 2 yaitu Hydra UV 3-in-1 spray. Ini adalah anti nyamuk, spray pelembab kulit dan pelindung dari ultraviolet. Ini dari FIK ya, dari kesehatan. Nah, ini mereka menang di bagian posternya. Jadi di PIMNAS itu selain presentasinya dinilai, itu juga posternya dinilai. Saya yakin dari arsitektur ini banyak sekali yang sudah mampu membuat poster dengan baik karena terkait dengan seni. Ya. Nah, dari Hydra UV ini mereka menjual 1 semprotan tetapi dengan 3 keunggulan, yaitu anti nyamuk sebagai pelembab kulit dan juga sebagai pelindung ultraviolet. Bisa inovasinya macam-macam. Ya, misalnya kalau di arsitek itu kan ada pakar pembuat tas itu dari Bunda Rahmawati itu silakan 1 tas bisa multifungsi, misalnya 3 fungsi untuk apa saja. Silakan nanti belajar dari Bu Nur dan insya Allah bisa menjadi PKM kewirausahaan. Kemudian ada contoh PKMK yang lain. Sebelumnya di sini ada styrofoam semen. Jadi ada semen yang termasuk green building ya. Semen yang terbuat dari apa di sini? Styrofoam ternyata. Mungkin ini kalau misalnya belum bisa dipasarkan dan ini malah membahayakan untuk bangunan, maka kategorinya sebenarnya bukan PKMK, tetapi PKM riset eksakta. Tapi kalau dari tim ini sudah yakin bahwa ini bisa dipasarkan dan aspek sosial ekonominya ada, maka silahkan dari styrofoam semen ini dijadikan PKM kewirausahaan, tetapi harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu melalui uji fungsi ya atau uji kelayakan. Kemudian ada pokujon, pupuk organik padat kulit jengkol dan kulit durian. Biasanya kita menghindari makan jengkol dan membuang kulit durian. Nah, salah satu judul yang istilahnya judul yang seksi itu adalah ketika kita menggunakan limbah atau memanfaatkan limbah. Contohnya ini adalah kulit jengkol dan kulit durian ternyata bisa digunakan untuk pupuk ya. Silahkan nanti sekelilingnya bisa dilihat. Kalau saya tahu itu kulit durian bisa untuk membangkitkan energi listrik, tetapi hanya pada baterai. Ya, jadi pengganti bubuk di baterai tersebut. Mungkin bisa digunakan menjadi campuran semen misalnya ya, atau campuran beton di arsitektur, monggo silahkan. Tetapi kalau belum layak, silahkan jadi PKM RE dulu ya teman-teman. Jangan langsung dipasarkan. Kemudian di sini ada yang tadi sudah saya sebutkan tentang tas ya. Di sini ada tas sleeping bag 3-in-1 bermotif Nusantara. Jadi bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh, bisa untuk tidur, dan bisa untuk apa ini? Saya kurang jelas. Silakan nanti Mount Light silakan dicari di Google ya. Kemudian intinya di sini ketika sudah memasuki PKM kewirausahaan, maka silahkan instansi terkait dilibatkan ya, misalnya membuat makanan maka carilah PIRT ya,
silahkan bekerja sama dengan Balai POM dan sebagainya. Ketika misalnya terkait dengan barang-barang, maka silahkan ke Balai Sertifikasi dan seterusnya sebelum kemudian diedarkan. Berikutnya, teman-teman, saya masuk ke PKM Pengabdian Masyarakat. Untuk PKM Pengabdian Masyarakat, ini harus ada identitas mitra program ya, nama, alamat, lokasi, dan sebagainya. Dan yang perlu diingat, PKM Pengabdian Masyarakat itu non-profit. Ya, berbeda dengan PKM yang dulu namanya teknologi terapan. Itu ketika kita membantu masyarakat di sana, kita profit, sana pun harus profit. Tetapi kalau PKM Pengabdian Masyarakat, ini non-profit ya. Jadi kita memberikan dedikasi kepada mitra. Maka di situ silahkan di dalam proposal itu ditulis deskripsi dan dokumentasi ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat, bisa dengan foto ya. Jadi real di situ ada foto kita pernah ke sana. Jangan foto seperti ini foto kartun ya. Kemudian kita tawarkan kepada masyarakat solusi apa yang atas permasalahan yang ada di sana. Bukan kita menawarkan solusi yang tidak diperlukan oleh mereka. Jadi ketika kita datang ke sana, itu kita prioritaskan untuk menanyakan apa masalahnya. Bentar, maaf teman-teman. Ingatkan saja kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan nih, bisa menuliskan di kolom chat atau akan menggunakan fitur raise hand. Dilanjutkan. Saya lanjutkan ya, Mbak. Ya, Ibu, silakan. Oke, ini karena ada jadwal telepon pondok tadi loh, saya dihubungi 2 orang. Ini tadi sampai mana, teman-teman? Biar bisa ngecek apakah ini memperhatikan atau enggak. Tadi saya sampai mana? Prioritas ini ya. Jadi ketika kita datang ke masyarakat, kita pengen tahu masalahnya apa. Misalnya di masyarakat itu, mitranya yang boleh dalam pengabdian masyarakat itu apa? Yang non-profit, contohnya ibu-ibu PKK, itu kan non-profit ya. Kemudian Karang Taruna, itu non-profit. Takmir Masjid, itu non-profit. TPI, itu non-profit. Mitranya bukan yang seperti ini misalnya. Bengkel mesin, itu profit, tidak boleh dijadikan mitra. Kemudian misalnya jasa desain grafis, nah itu profit, itu tidak bisa dijadikan mitra. Yang dijadikan mitra adalah komunitas masyarakat yang non-profit, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita ketika terjun ke sana, kita tanya misalnya ke Karang Taruna, masalahnya apa? Oh, masalahnya di situ banyak pemuda yang masih menggunakan narkoba. Maka kita datang ke sana untuk memberikan penyuluhan, kemudian memberikan solusi, tidak hanya penyuluhan saja, tetapi memberikan keterampilan kepada pemuda tersebut untuk bisa usaha. Jadi tidak kemudian mengkonsumsi narkoba. Ya, atau memberikan pengetahuan atau keterampilan tentang bagaimana menjadi YouTuber. Nah, sehingga nanti para pemuda di situ itu kemudian bisa menjadi YouTuber dan bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Kemudian terkait dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di nomor 6 ini ya, bahwa pengusul PKMPM yang berkeinginan untuk menyetarakan kegiatannya dengan program MBKM perlu menyebutkan nama mata kuliah yang akan disetarakan. Jadi nanti silahkan dikonsulkan dengan dosen pendamping ya. Di dalam PKM itu namanya ada dosen pendamping. Tetapi dari masing-masing mahasiswa ada PA atau pembimbing akademik. Sama-sama dosen ya. Tapi istilahnya lain, dosen pendamping dan pembimbing akademik. Nah, silahkan dikonsulkan dengan pembimbing akademik, kira-kira PKM saya ini nanti bisa dikonversi ke mata kuliah apa. Kalau sudah ketemu mata kuliahnya, silahkan nanti langsung dituliskan di proposal tersebut. Ketika dituliskan di proposal tersebut, itu menjadi nilai plus. Pada reviewer nanti akan melihat proposalnya, oh ini anak ini benar-benar ingin melaksanakan PKM yang baik, gitu. Sehingga nanti ada korelasinya dengan kampus.
Itu juga berlaku sebenarnya ya, nomor 6 ini berlaku juga untuk PKM yang lain, tidak hanya PKM pengabdian masyarakat. Misalnya kalau di riset eksakta itu kan sangat terkait dengan arsitektur, itu sangat banyak mata kuliah yang bisa mendukung konversi dari mata kuliah tersebut. Kemudian di dalam PKM pengabdian masyarakat, ini silahkan diuraikan profil dari masyarakat mitra. Nah, di sini uraikan misalnya, ini ada mahasiswa yang datang ke suatu wilayah. Nah, di situ kita kira-kira apa masalahnya? Oh, misalnya kurang terdidik, maka bisa membantu dengan buku, bisa memberikan pelajaran, dan sebagainya. Nah, kalau mahasiswanya agak tertinggal misalnya seperti ini, tentu saja kita tidak menggunakan HP untuk pembelajaran, tetapi dengan model atau modul pembelajaran yang interaktif, misalnya puzzle dan sebagainya yang kita berikan kepada mereka. Nah, kira-kira teman-teman ini dari UMS nih, UMS-nya mana ya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Universitas Muhammadiyah mana ini teman-teman? Mbak Hanifah mungkin? Dari Surakarta, Bu. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bukan, ini kan bukan. Oh, maaf, Birunya kan maaf, maaf. birunya beda Maaf. birunya. Birunya beda ya. Ini adalah Universitas Muhammadiyah mana? Sorong ya. Sama-sama UMS ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Sorong ya. Kalau ini yang di Sorong ya. Nah, di sini adalah bagaimana mitra tersebut itu ada masalah enggak, maka kita harus menyampaikan solusi yang relevan dengan permasalahan mereka. Jangan ada-ada, jangan ke sana menawarkan misalnya bagaimana kalau saya beri LCD dan layar misalnya, padahal di sana misalnya untuk nyambung WiFi aja susah misalnya. Tapi kalau misalnya di sana mau nyambungkan dulu WiFi, baru boleh kemudian menambah LCD dan layar seperti itu. Kemudian di sini metode pelaksanaan pada PKMPM itu ada baseline. Kira-kira data dasarnya itu apa sih di sana? Kemudian kita bisa menyampaikan langkah-langkah rinci untuk solutif ketika ada di sana. Strateginya apa? Nah, contohnya di sini batik kapal kandas. Ya, kalau batik Solo, batik Pekalongan itu kan, insya Allah batik Jogja juga insya Allah kan terkenal ya. Tetapi di sini adalah batik kapal kandas. Ini batik di Kudus ya. Ini kurang begitu terkenal sehingga tim di sini ingin menyampaikan kembali ke dunia, ya, ke Indonesia minimal, bahwa ada batik kapal kandas yang perlu dikembangkan lagi. Maka mereka dalam PKMPM ini membuat semacam promosi melalui dunia maya, sehingga mbah-mbah di sini masih terus berlanjut usahanya untuk membudayakan atau melestarikan batik kapal kandas. Kemudian di sini contoh berani ya, contoh berani. Sistem terintegrasi transformasi produk agrobisnis untuk agribisnis ini kan terkait dengan pertanian ya. Pertanian kemudian diintegrasikan dengan promosi di sosmed. Ini seperti yang tadi sih sebenarnya ya. Kemudian di sini adalah PKM. Nah, arsitek juga bisa terjun di dunia pendidikan ya. Misalnya membuat media ajar yang dengan desain yang bagus dari tim arsitek. Kemudian nanti bekerja sama dengan mahasiswa informatika misalnya untuk membuat seperti ini. Misalnya berpetualang di dalam sistem tubuh manusia. Jadi dari sistem Android ini kemudian nanti bisa menjadi pembelajaran tentang sistem tubuh atau anatomi tubuh manusia. Kemudian ada Gohane, pemberdayaan perempuan desa hutan melalui budidaya lebah tanpa sengat di desa Banaran. Kalau ini harus terjun langsung ya, terjun langsung dan benar-benar nanti di sana itu kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di sekeliling itu. Nah, ini kalau ini adalah desa di Kecamatan Pelayan Gunung Kidul. Nah, teman-teman, di akhir dari penyampaian ini saya menyampaikan tentang anggaran biaya secara umum ya, kecuali PKM GFT dan AI, bahwa 5-7 juta saja. Setiap tahunnya itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Pernah hanya 3-5 juta.
Pada tahun ini 5 sampai 7 juta untuk 80% operasional dan 20% administrasi, dan diharapkan untuk perjalanan di dalam kota dulu. Karena ini masih masa agak-agak masih menuju ke endemi ya. Mudah-mudahan nanti ada PKM 2023 itu yang sudah nggak pandemi lagi. Kemudian silakan nanti bisa dilihat item yang tidak boleh ya, honorarium, konsumsi, kemudian sewa komputer, sewa barang-barang yang berat gitu ya. Kemudian pembelian itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Pembelian penyimpanan data ini nggak boleh, flash disk, hard disk ini karena asumsinya adalah kita punya Google Drive yang bisa untuk menyimpan, tidak perlu flash disk, hard disk lagi. Kemudian ada kuota internet, tidak boleh lebih dari 100.000 per bulan per tim, karena asumsinya juga mahasiswa dan dosen itu sudah mendapatkan subsidi, walaupun nggak tahu nanti subsidinya berkelanjutan atau enggak. Kemudian durasi sewa lisensi, ya ini tidak boleh lebih dari 6 bulan. Misalnya sewa Zoom tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kemudian penyusunan yang penggandaan, penjilitan laporan kemajuan yang hard file itu tidak diperbolehkan kecuali apabila PTS atau PTN tersebut mewajibkan mahasiswa untuk mengumpulkan file proposal yang hard file. Tapi biasanya sekarang soft file. Ya. Oke, dan seterusnya silakan nanti diperhatikan untuk format rekapitulasi rencana anggaran biayanya, persentasenya ada di sini ya, bahan habis pakai 60% dan seterusnya. Yang baru dari Juknis ini adalah adanya bantuan dari perguruan tinggi. UMS pada tahun 2022 ini komitmen bahwa membantu 1.750.000. Maka di sini ditulis 1.750.000. Untuk yang lain-lain nanti silahkan diatur sendiri. Begitu teman-teman. Kemudian yang di akhir adalah silakan diperhatikan bahwa untuk proposal itu hanya pelaksanaannya nanti kalau lolos ya 3-4 bulan saja, jangan lebih. Dan contoh untuk menyusun jadwal kegiatannya seperti ini, jangan lupa dosen juga dimasukkan. Ini alangkah lebih baiknya ketika penanggung jawab di sini juga ada dosennya, tidak hanya mahasiswa saja. Kemudian daftar pustaka nanti Harvard Style, silahkan menggunakan Mendeley atau menggunakan aplikasi yang lain agar lebih rapi. Kemudian lampiran di sini wajib semuanya ada. Oke, teman-teman di akhir penyampaian saya silahkan dijawab ya, judul PKM apakah ini dari 4 tadi. Ini kira-kira apa teman-teman? Pemanfaatan serai dapur. Kira-kira apa ini? PKM apa? Monggo dijawab. Mungkin ada yang langsung bersuara. Mbak Hanifah? Bentar, Bu. Dari 4 itu tadi ya, bukan PKM yang lain. Oke, sambil saya buka ini. PKM. Menurut saya manfaat serai itu masuk ke PKM RE mungkin Ibu. Iya, PKM RE. Kemudian kalau batik ini PKM? Ya, nanti silakan dicek sendiri ya. Jadi ini maksud dari tim ini, batik ini adalah PKM RSH. Kemudian wisudaya ini, maksud dari tim ini adalah PKM kewirausahaan. Jadi menjual paket wisuda. Ya. Tapi ini sebenarnya bisa ke arah-arah PKM yang lain ya. Kalau misalnya bukan untuk kewirausahaan bisa. Kemudian pemberdayaan TPQ. Nah, TPQ ini PKM apa berarti teman-teman? PKM yang terakhir tadi, PKM? PKM Pengabdian masyarakat. Ya, jadi metode tajwid ya. Mengajarkan tajwid tapi pakai metode nasyid. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih masuk gitu ya ketika diajari tajwid dengan nasyid. Kemudian masih tentang judul PKM apakah ini? Playground terapi, stimulasi motorik kasar anak tunanetra. Ini ada mitranya. Ya, kira-kira PKM apa? Kalau ada mitranya seperti ini, PKM?
Dan PKMPM, Ibu. Pengabdian masyarakat. Kecuali kalau di sana membuat itu ya, apa namanya, karya dari anak-anak tunanetra itu kemudian untuk dijual, maka PKM bisa PKMK ya. Botlab. Botlab ini apa? Awetan basah atau kering invertebrata terintegrasi teknologi. Jadi ada kayak apa tuh namanya, barang-barang laut kemudian diawetkan di botol. PKM apa? Ya, 1, 2, 3. Ini kalau Mungkin dari saya belum jawab. apa? Apa, Mbak? Mungkin menurut saya RE di Iya. GRE bisa, tetapi dari tim ini maksudnya untuk dijual. Jadi bottle lab-nya ini dijual. Jadi PKM kewirausahaan. Kalau mau diteliti untuk barang-barang lautnya ini diteliti menjadi RE. Dan konsep penyediaan infrastruktur kedaruratan air limbah dalam menghadapi dampak potensi bencana gempa bumi di Kota Surabaya adalah PKM. Pak, ini kira-kira agak blur ya. Ini adalah PKM. Ini bisa ke RE ya, tapi dari tim ini saya ngintip itu RSH. Kira-kira apa? Oh, ternyata infrastruktur tentang pengelolaan air limbah di lingkungan ini ketika mereka meneliti. Jadi masuknya ke sosial humaniora, bagaimana mereka memanfaatkan limbah ini ya. Kemudian ini RE ya, sorry. Konsep penyediaan infrastruktur itu RE. Kalau yang ini teman-teman, PKM apa? Dari surau ke madrasah. PKM temannya RE tadi apa? RS. Mungkin Ibu. Ya, sosial humaniora dari surau ke madrasah. Zaman saya kecil itu tidak ada TPQ, tetapi adanya madrasah, tapi juga ada di sore hari. Kalau surau itu langgar-langgar atau musola-musola kecil ya. Jadi ini falsafah bagaimana masyarakat sekarang dikembalikan lagi untuk rajin ke surau, kemudian belajar di madrasah dan sebagainya. Di era gadget ini yang banyak gadget, kemudian anak-anak kan sukanya pada ke sana itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Setelah ini saya harapkan nanti ada pertanyaan dan nanti kalau ada yang bisa saya jawab gitu. Matur nuwun, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Mengingatkan kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Dan mengingatkan juga kepada teman-teman bisa mengisi absen yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Dan mungkin ini sudah masuk satu pertanyaan, Bu. Satu atau dua pertanyaan di kolom chat. Boleh saya bacakan ya, Bu? Iya. Dari Muhammad Esri. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, untuk PKM kewirausahaan dalam menentukan sebuah produk, apakah kita harus terjun langsung ke masyarakat untuk menentukan survei mengenai target pemasaran dan produk yang akan kami pasarkan? Mungkin itu saja Bu, bisa langsung dijawab. Terima kasih Mas Muhammad Ezri. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi adalah survei pasar. Jadi memang sebaiknya itu melihat bagaimana di pasar-pasar apakah sudah terjual barang-barang tersebut. Kemudian selain survei pasar terjun langsung ke pasar, juga survei medsos. Karena di medsos sekarang sudah banyak jualan-jualan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kira-kira di ini Mas, di jurnal-jurnal, artikel-artikel di jurnal ilmiah, apakah tentang penjualan itu tuh sudah ada di artikel tersebut. Jadi selain offline surveinya, online surveinya juga melihat artikel, karena kita akademis ya, di dunia akademis, barangkali ternyata itu tuh sudah dijual, tapi mungkin tidak tampak di medsos, tetapi penjualannya adalah melalui misalnya melalui artikel ilmiah itu sudah kelihatan. Begitu ya Mas, nanti kemudian dianalisis kira-kira yang mau dijual itu akhirnya apa yang berbeda dengan mereka. Begitu Mas Ezri, mungkin kalau ada feedback silahkan. Baik, dari Mas Ezri, adakah feedback? Silahkan. Jika belum ada, mungkin ada yang raise hand dulu Mbak.
Iya, Bu Nur, ini dari Ibu Nur Ramawati waktu dan tempat dipersilakan Ibu. monggo Bu. Nggih, nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Nyun pangapunten Bu Ifat, ini saya tidak on cam ya, karena kebetulan sambil disambi yang lain-lain ini, jadi saya wirawiri. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya ini menarik sekali ya, ini Bu Ifat ini memberikan materi yang sangat berharga sekali buat mahasiswa, dan saya berharap supaya ada mahasiswa yang menindaklanjuti ya, dan saya harapkan semua ini ya, dari 40 peserta mahasiswa ini saya harapkan semua nanti bisa menelurkan proposal, ya. Amin. Oke, ini Bu Ifat, kalau yang saya pahami itu proposal itu kan biasanya dalam tahap penilaian desk review atau penilaian secara administratif itu kan ada bobot penilaian ya. Dari bagian per bagian itu misalkan pendahuluan, nilainya berapa persen, kemudian metode berapa persen, dan seterusnya. Nah, kalau dari proposal PKM ini seperti apa ya? Skema penilaiannya itu supaya nanti kita bisa mengatur strategi gitu ya. Apakah memang karya inovasinya itu yang bobotnya tinggi, atau mungkin di metode penelitiannya tinggi, atau mungkin justru malah di latar belakangnya gitu ya. Latar belakangnya itu, wah ini karena anak ini punya satu rencana yang sangat besar sekali dan sangat kreatif sekali gitu. Apakah dari situ atau seperti apa, Bu? Oke. Terima kasih Bu Nur Rahmawati. Nah, mudah-mudahan nanti dengan pendampingan dari Bu Nur ya, teman-teman mahasiswa ini. Karena satu dosen itu bisa mendampingi maksimal 10 tim. Ya, 10 tim. Jadi di sini Bu Nur, untuk secara umum, untuk proposal bisa lolos dan nanti dinilai di sana itu kurang lebih sekitar nilai proposalnya itu sendiri 60-75% itu sudah masuk. Okay. Kemudian untuk per poinnya itu berbeda-beda. Okay. Misalnya kalau untuk riset eksakta itu dilihat dari inovasi penelitiannya. Kemudian kalau yang paling besar. Kemudian kalau sosial humaniora itu juga terkait dengan latar belakang di masalah yang akan diangkat. Karena kadang-kadang kalau kita ingin membuat riset sosial humaniora itu akan kesulitan mencari apa sih masalah di masyarakat. Sebenarnya banyak masalah, tetapi untuk menelurkan ke proposal itu kesulitan. Sehingga di bagian latar belakang itu harus dikuatkan. Maka di situ harus ada deskripsi dan harus ada dokumentasi yang fotonya itu harus asli, Bu. Kalau yang di proposal sosial humaniora dan pengabdian masyarakat tadi, fotonya jangan ngambil dari di internet gitu. Kemudian kalau untuk kewirausahaan itu dilihat dari gambaran usaha. Gambaran usaha itu, jadi mahasiswa ini kira-kira dari proposal ini sudah jelas belum nanti usaha akan dilakukan itu apa. Nah, dari persentase yang terbesarnya di situ, gambaran usahanya itu nanti kira-kira bisa profit apa enggak. Karena di kewirausahaannya itu profit, di pengabdian masyarakat kan enggak profit gitu nih. Jadi yang paling dilihat itu cash flow-nya. Gambaran usaha dan cash flow-nya itu persentasenya besar. Kalau untuk persentasenya secara nominal saya enggak hafal gitu, tapi di situ biasanya ketika kami mereview itu biasanya langsung ke gambaran usaha dan cash flow. Misalnya cash flow seperti ini ya, misalnya kami nanti akan balik modal sekitar 2 bulan, itu sudah harus jelas dari hitungan cash flow tadi. Tidak ragu-ragu menyebutkan untuk 2 bulan misalnya gitu. Kalau ragu-ragu biasanya langsung ditinggal itu proposalnya. Jadi cash flow itu harus diakhiri dengan balik modalnya berapa bulan. Kemudian untuk PKM pengabdian masyarakat, ya seperti PKM riset sosial humaniora tadi, bahwa latar belakang masalah, kalau di sini gambaran masyarakat ya, gambaran masyarakatnya itu harus diangkat, kemudian nanti di sana masalahnya apa, di inventaris, kemudian dari tim itu menulis solusi yang akan ditawarkan. Bukan kebalikan ya, mahasiswa datang ke sana membawa solusi gitu enggak, membawa tawaran
itu tidak diperbolehkan. Jadi di sana dulu ditampakkan masalahnya apa, baru kemudian kesimpulan mahasiswa mau menawarkan apa. Begitu Bu, jadi persentase besar bagian itu. Begini Bu, untuk yang arsitektur itu memang saat ini paling banyak itu ya di mata kuliah. Ada kami mata kuliah seminar penelitian. Nah itu mahasiswa ini dari sejak awal itu semester 5 itu ada metodologi riset. Itu lebih kepada yang RE sebetulnya. Yang lebih kepada ke yang inovasi gitu ya. Nah kalau inovasi itu nampaknya buat metode penelitiannya itu juga besar ya. Nah ini yang masih kadang-kadang anak-anak kesulitan itu, sebetulnya metodenya apa ya, kualitatif, kuantitatif lah gitu. Kadang kita terjebak di situ. Nah itu kalau dalam penilaian oleh reviewer ya kan panjenengan reviewer handal ini. Nah itu seperti apa gitu ya? Apakah sampai dengan sedetail itu melihat metode kualitatif kuantitatifnya atau itu nggak begitu masalah. Yang penting memang anak ini latar belakang penelitiannya, inovasinya sudah nampak. Dia akan membuat apa itu sudah dinilai dulu baik gitu lah. Terus gimana Bu? Jadi ini soal metode ya. Kadang anak-anak arsitek itu kebingungan di soal metode Bu. Untuk metode sebenarnya nggak cuma arsitek aja sih ya yang kebingungan karena secara umum teknik itu masih saya juga teknik ya. Secara umum mahasiswa teknik itu kalau disuruh milih ini kualitatif atau kuantitatif itu bingung. Tetapi di sini di Juknis PKM RE dan RSH tadi memudahkan kita ya bahwa di bagian metodologi penelitian kan di bagian itu kan ketika kita melihat tinjauan pustaka, artinya artikel-artikel yang sebelumnya, itu kemudian kita susun menjadi suatu kalimat rangkaian yang baik, bagaimana kita mau membuat penelitian berikutnya itu tanpa harus melihat ini kualitatif atau kuantitatif. Jadi itu harus, jadi bukan sekedar, tadi kan ada tulisan ya, jadi bukan sekedar kumpulan teori, tetapi dari semua yang sudah dibaca artikel-artikel sebelumnya, kemudian nanti dibuatlah semacam narasi dan juga yang deskriptifnya itu nanti alurnya jelas bahwa penelitian itu akan dilakukan urut dari awal sampai akhir. Dan kalau misalnya bingung mau membuat flowchart ya, karena kan kalau flowchart itu kan simbolnya itu juga sudah ada standarnya, buatlah skema aja, skema diagram. Karena kalau skema diagram itu kotak-kotak bisa, bulat-bulat bisa, kayak gitu ya. Jadi tidak harus mengikuti simbol flowchart gitu. Khawatirnya salah kalau pakai simbol flowchart. Gitu Bu. Jadi kotak-kotak dulu. Pun sedikit ini. Saya juga sebenarnya bertanya ini karena mungkin anak-anak mahasiswa ini juga banyak yang mau tanya tapi mungkin malu atau mungkin kali ini masih anak semester ini mahasiswa semester 2 dan 4 ya kebanyakan ini kalau nggak salah ya Mbak moderator Mbak Hanifah. Iya Ibu, benar. Iya ya, jadi ini mereka belum sampai dengan mata kuliah seminar penelitian atau metode riset ya. Metode riset itu semester 5 kalau tidak salah. Ya, tapi ini kalian semua sudah dapat modal yang sangat berharga sekali ya untuk bisa nanti maju ke mata kuliah metode riset. Bahkan sebelum itu sudah harus bisa mencoba ini proposal ya, nggak harus menunggu semester 5 ya, untuk yang semester 2 dan 4 bisa langsung maju ini proposal. Ya, saya kira begitu Bu Iva, terima kasih sekali. Ya, ini saya mau lanjut yang lain, matur suwun sangat Bu Iva. Sami-sami. Assalamualaikum. Kalau saya boleh berpesan Mbak-mbak semua, mas-mas semua di sini, kalau ada ide langsung aja ditulis dulu, disimpan, tetapi setelah disimpan konsulkan dengan teman-teman, konsulkan dengan dosen, agar di semester ini tuh bisa ada proposal. Jangan menunggu nanti-nanti. Kalau menunggu nanti-nanti ya, efek dari workshop itu biasanya cuma seminggu. Setelah mungkin ikut seperti ini, seminggu itu semangat. Setelah itu blank kayak gitu. Maka harus ada komunitas ya Mbak. Setelah ini nanti harus dipantau. Gitu. Begitu berikutnya, monggo Mbak Hanifah. Baik Ibu, ini tadi di kolom chat mungkin saya mewakili aja. Minta izin Ibu, ada yang meminta
PPT-nya yang Ibu paparkan, apakah boleh saya share, Ibu? Iya, di-share nanti. Oh, Saya iya. share lewat Mbak siapa tuh yang menghubungi saya. Baik, Ibu. Nanti saya bantu share ke teman-teman mungkin. Tapi Iya. maaf, Ibu, ini karena waktunya sudah habis dari sesi tanya jawab dan yang lain-lainnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ifat atas materi Sama-sama. yang disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dan diberikan ini bisa berguna bagi kita semua ya, teman-teman. Untuk Iya. kita Sebelumnya, sebagai... sebentar Mbak. Ya, Ibu, Sebentar, Mbak. silahkan. Ada chat yang belum terjawab nggak Mbak? Kalau boleh jawab. Sudah, semua? Sudah ya? Sudah? Nggak ada Kalau yang yang masuk ke saya sudah, Ibu. Oh, sudah. Iya. Maaf ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan setelah ini Iya, silahkan Ibu. nanti bersemangat gitu. Terima kasih kepada Ibu Ifat. Ya. Mungkin Ibu bisa standby terlebih dahulu karena ini di akhir ada sesi dokumentasi, Bu. Oke. Baik. Untuk itu, sebagai penutupan di sesi diskusi ini, izinkan saya sedikit menarik kesimpulan, yaitu mengikuti PKM ini memiliki banyak manfaat untuk sekarang maupun masa depan, dan dari keempatnya itu memiliki perbedaan masing-masing, yaitu PKM RE mengenai riset untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, PKM RSA riset mengenai humaniora, yaitu mempelajari manusia dan perspektif dan kegiatan sosial dan budaya, PKMK yaitu program mengenai kreativitas mahasiswa dalam menciptakan aktivitas usaha atau kewirausahaan. PKMPM yaitu program penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi non-profit dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan pembuatan dari bidang-bidang PKM ini harus memperhatikan hal-hal khusus agar didapatkan hasil yang maksimal. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Ibu Ifat yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat berguna. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya dan antusiasnya selama 2 hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Ingatkan kepada teman-teman bisa mengisi link absen yang ada di kolom chat. Dan sebelum saya tutup ini, kita foto terlebih dahulu. Kepada teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan standby di depan device masing-masing. Dan akan ditunggu 1 menit ya, Bu, ya, hingga 17.03. Oke, monggo Mbak. Terima kasih, Ibu. Baik, pada teman-teman bisa menyalakan kameranya dan standby di depan device masing-masing karena ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Ingin pada teman-teman yang ini background saja bisa mulai standby nih di depan device masing-masing. Baik, karena sudah pukul 17.03 nih, kita sesi dokumentasi saja dari set pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Lanjut slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu Ifat. Saya selaku MC mohon maaf atas kesalah kata dan perbuatan, dan mewakili panitia mohon maaf jika dalam 2 hari ini acara ini terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya Mbak, sama-sama. Terima Baik. kasih. Izin live dulu ya. Semoga Ya, Ibu. bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Kepada teman-teman, teman-teman bisa langsung meninggalkan Zoom ini.